Puji Tuhan, di part 1 kita sudah melihat bahwa sesudah kita mati, maka firman Tuhan berkata, jiwa dan roh kita sudah ada di sorga. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Wahyu? Ada penghakiman dan ada pengadilan Kristus. Jawabannya, mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Mari kita akan garis bawahi kalimat kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan kalimat-kalimat ini artinya bukan mengadili atau menghakimi akan masuk surga atau masuk neraka. Melainkan ayat 10 ini sangat jelas sekali bahwa semua orang yang sudah mati di dalam Tuhan, di ayatnya yang pertama sebelum ayat 10 ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa sesudah mati jiwa dan rohnya sudah ada di surga, di mana Tuhan sudah siapkan suatu tempat kediaman di surga. Kemudian di ayat 10 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan berkata, mereka semua akan diperhadapkan dengan takhta pengadilan Kristus untuk terima upah yang patut diterimanya, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi sekali lagi, pengadilan Kristus di sini bukan mengadili atau bukan menghakimi mereka yang akan masuk surga atau masuk neraka. Melainkan Alkitab berkata mereka akan menerima upah yang patut diterimanya. Sebab bukankah upah nabi, upah rasul, upah pendeta-pendeta beda dengan upah jemaat biasa? Dan ada kalimat entah itu baik, entah itu jahat. Artinya begitu juga mereka yang mati di luar Tuhan akan menerima upah maut. Tentunya beda dong. Upah maut penjahat kelas kakap dengan upah maut seseorang hanya sebagai pendusta lalu masuk neraka. Dan ini perlu juga kita harus ketahui bahwa semua yang sudah mati di dalam Tuhan, yang Alkitab katakan jiwa dan rohnya sudah ada di sorga, tidak akan berpindah tempat lagi. Ingat cerita Lazarus yang miskin dan orang kaya. Begitu juga bagi mereka yang jiwa dan roh mereka sudah ada di neraka. Alkitab sangat jelas mengatakan tidak akan berpindah tempat lagi. Dan yang ada adalah tinggal terima upah. Entah itu baik, entah itu jahat. Dan untuk peristiwa saat Yesus Kristus datang di kali yang kedua, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16 berkata, mereka lebih dahulu bangkit lalu diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Itu pun kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15. Di sana sudah dijelaskan. Dari tubuh yang fana ini diubahkan dengan tubuh yang tidak akan binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Kemudian tubuh kemuliaan yang sudah diubahkan itu dibawa ke sorga
bersatu dengan jiwa dan roh yang sudah lebih dahulu di sorga. Dan Alkitab berkata, mereka pun diam bersama dengan Tuhan di sorga dalam kemuliaan Tuhan. Begitu juga bagi mereka yang mati di luar Tuhan, mati di dalam dosa, ada kebangkitan yang kedua, lalu kenakan tubuh yang tidak dapat binasa, kemudian masuk neraka bersatu dengan jiwa dan rohnya yang sudah lebih dahulu masuk neraka. Lalu pertanyaannya, apakah di neraka sudah ada penghuninya atau belum? Jawabannya, sudah. Mari kita akan baca di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah, garis bawahi kata telah, menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kepada semua orang artinya juga kepada kita yang masih hidup sekarang atau kita yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Artinya si penulis tulis ayatnya yang ke-7 ini menyatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam dosa di kota Sodom dan Gomora telah menanggung siksaan api kekal, yaitu neraka. Lalu pertanyaannya, apakah si iblis atau setan itu sudah ada di neraka atau belum? Untuk mengetahuinya, ikuti terus channel saya Pendeta Jamie Manopo di konten berikutnya dengan judul apakah iblis atau setan sudah ada di neraka atau belum. Ikuti sesudah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.